Cerita Pasin 4. Suamiku meninggal di truk. Biasanya nggak suka bukain HP kan, jadi ya istrinya masih beraktivitas seperti biasa lah, belum ada perasaan apa-apa. Istrinya ini kemudian pas maghrib itu dapat kabar gitu dari temennya bapaknya. Jadi temennya bapaknya ini kan sesama supir truk juga. Bapaknya dikabarin kalau bapaknya itu ditemukan sudah meninggal. Nah istrinya kaget kan, kok bisa gitu, ada apa kecelakaan atau apa gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya bukan karena kecelakaan, ternyata bapaknya ini nyupir tuh dari kota A ke kota B. Nah masih di kota A, di tengah perjalanan itu bapaknya menepikan truknya. Jadi temennya itu tahu bapaknya meninggal itu karena pas melewatin jalur dari bapaknya, kebetulan jalurnya sama, itu ngelihat kok ada truknya bapaknya itu kok parkir di pinggir jalan gitu, nggak jalan-jalan, nggak gerak-gerak gitu. Awalnya temennya masih biasa aja karena mungkin mikirnya oh mungkin lagi beli minum atau beli rokok gitu kan. Pas pulang, temennya itu pulang dari tempat tujuannya, dia udah mau balik, itu kok ngeliat truknya masih di situ. Akhirnya disamperin lah sama temennya itu. Ternyata bapaknya posisi ditemukan sudah meninggal. Jadi kalau berdasarkan cerita temennya, jadi bapaknya itu mungkin ngerasa badannya nggak enak atau gimana, terus akhirnya dia nepi minggirin truknya, terus dia pindah ke posisi kursi penumpang. Jadi ini nemuin bapaknya itu udah di posisi kursi penumpang, bukan di kursi pengemudi. Nah di posisi kursi penumpang itu posisinya kayak apa, mungkin bapaknya ini merasa nggak enak badan atau sesak atau gimana, karena bapaknya ini kan juga punya sesak, jadi dia kayak ngelonggarin sapu apa segala macam gitu di kursi penumpang itu. Nah, pas habis di teman-temannya inilah, terus kemudian temennya bawa bapaknya ini buat balik ke kota A, terus ngabarin istrinya. Di sini aku ngelihat ibunya itu tabah banget sih. Iya, kata-kata yang diucapin itu dia bersyukur. Bukan bersyukur karena suaminya meninggal, tapi bersyukur karena alhamdulillah suaminya itu sempat minggir gitu. Sempat minggir pas dia lagi nyupir truk. Coba bayangin kalau misalnya dia nggak minggir, istrinya nggak kebayang apa yang bakal terjadi, mungkin ada kecelakaan dan segala macam. Alhamdulillahnya bapaknya itu mungkin pas ngerasa nggak enak badan, bapaknya itu langsung minggir istirahat gitu. Alhamdulillahnya nggak nyebabin kecelakaan apa-apa di jalan. Kalau dari ceritanya itu, dia itu sebenarnya kurang akur gitu sama suaminya. Bukan kurang akur yang benar-benar musuhan, enggak, cuma tiap hari tuh ada aja cekcoknya gitu. Sering curhat gitu kalau misalnya pas dia cekcok sama suami itu. Nah pas suaminya meninggal itu ya dia cerita kalau sekarang dia ngerasa kesepian gitu di rumah, meskipun di rumah sebenarnya ada anaknya, ada menantunya, cuma anaknya itu kan juga supir, jadi nggak di rumah terus gitu. Yang sering nemenin dia di rumah itu ya suaminya itu. Cuma sekarang udah istrinya ngerasa kayak kok apa, selama hidup suaminya itu dia masih ngerasa kayak kurang memanfaatkan waktu dengan baik gitu istilahnya, karena ya itu tadi dia masih suka cekcok, nggak sabaran sama suaminya. Jadi itu bisa buat pelajaran nih, manusia itu emang kadang pas kita punya tuh kita kayak kurang bersyukur, selalu cari kekurangannya, selalu nyari kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi begitu mereka pergi, baru deh kitanya ngerasa kesepian, ngerasa menyesal, ngerasa bersalah. Itu bikin aku jadi berpikir kalau aku harus bersyukur seoptimal mungkin apa yang ada di sekitarku saat ini, entah suami, anak, maupun orang-orang yang saat ini ada di sekitarku. Kita harus benar-benar bersyukur dan menjaga hubungan baik lah dengan mereka. Meskipun kadang-kadang kita ngerasa kesel, nggak sabaran, apalagi suami atau anak yang tiap hari kita temuin, pasti ada aja kesalahan yang kemudian bikin kita tuh sebel gitu. Tapi jangan sampai kesebelan itu terlalu berlarut-larut dan bikin hubungan kalian itu justru jadi nggak bagus gitu, karena kita nggak pernah tahu kapan kita nggak sama mereka lagi. Itu cerita hari ini. Gimana menurut kalian?